Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa barik wa ala alihi washabi. Izin bertanya Pak Kiai, saya Arifin dari Mandi Raja, Banjarnegara. Ketika berbicara tentang akidah aswaja, berarti merujuk kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Tetapi di luar ternyata banyak orang yang mengaku berakidah aswaja, tetapi mereka mengingkari dengan Imam Asy'ari. Contohnya seperti mengingkari sifat wajib bagi Allah dan lainnya. Apakah yang demikian bisa disebut dengan aswaja KW atau palsu mungkin? Terima kasih atas jawabannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali, Masya Allah. Kalau dalam bahasa Arab itu su'alun wajih. Soal wajih. Jadi soal yang berbobot dan sekaligus bagus untuk kita ya. Para ulama sudah merumuskan dari mu'azzamul ummah bahwa ini saya sampaikan ya, ini berdasarkan statistik mulai zaman dahulu sampai sekarang, bisa dicatat dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya juga punya teman di negara-negara lain, bukan di Indonesia saja. Artinya ini adalah akidah yang dipegangi oleh mayoritas umat, ya, mayoritas umat. Hanya sebagian kecil yang tidak, dan berapa sahabatnya jumlahnya. Contoh saja kalau misalkan Indonesia itu aswaja, misalnya aswaja itu sudah mayoritas karena Indonesia kan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Iya. Nah, untuk membahas aswaja, mereka, ulama-ulama kita dahulu, mulai dari ulama yang berafiliasi bermadzhab Hanafi, yang berafiliasi bermadzhab Maliki, dan berafiliasi madzhab Syafi'i, bahkan madzhab Hambali, itu kalau akidah satu, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaah. Akidah ahli sunnati wal jamaah itu telah dirumuskan oleh para ulama dahulu. Dari ketiga empat madhab fikih ini rata-rata mereka akidahnya ya aswaja ahli sunnati wal jamaah yang mengekor atau ditertibkan istilahnya oleh Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari atau Imam Abul Hasan al-Maturidi, Abu Mansur al-Maturidi. Saya ambil contoh, kita di Indonesia belajar kitab akidah itu kitab apa? Coba. Yang masuk ke kita ini kebanyakan akidah kitab-kitab di pondok-pondok itu dari mazhab Maliki. Fikihnya mazhab Maliki, tapi akidahnya sama dengan kita. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Enggak usah jauh-jauh. Akidatul awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim da'imil ihsani ila akhir. Itu karangannya orang yang bermazhab Maliki. Al-Imam Ahmad al-Marzuki itu adalah mazhabnya Maliki. Kemudian Imam al-Maturidi ini mazhab Hanafi. Hanya ada perbedaan sedikit antara Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Nanti kita bahas insya Allah. Yang kita hanya menanggapi ada pertanyaan ini. Ini dari mazhab Hanafi. Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ya. Nah, ketika para ulama dahulu dari empat mazhab ini adalah mazhabnya ahli sunnah wal jamaah, maka ahli sunnah wal jamaah yang dirumuskan oleh para ulama ya yang mengimani ada akidah tiga, ada al-ilahiyat, bukan uluhiyah loh ya, rububiyah bukan. Ada yang membagi memang ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma sifat ada. Tetapi pembagian kita ahli sunnati wal jamaah al-asy'ariyah, al-maturidiyah adalah al-ilahiyat, an-nubuwat dan as-sam'iyat. Ada tiga. Nanti kita episode berikutnya insya Allah kita bahas semuanya tuntas. Nah, ketika ulama dahulu itu merumuskan akidah, ya akidahnya Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini. Itu yang dimaksud. Maka kita harus meyakini adanya sifat wajib, meyakini adanya sifat mustahil, meyakini adanya sifat jaiz. Kalau di pondok-pondok itu ada aqaid 50, aqaid 50. Sifat jaiz, sifat wajibnya Allah 20, sifat mustahilnya ada 20 berapa? 40. Sifat jaiznya berapa? 1, 41. Sifatnya Rasul, sifat wajibnya ada 4.
Sifat mustahilnya ada 48. Satu sifat jaiz, jumlahnya berapa? 50. Nah ini yang dimaksud dengan aqaid seket atau akidah 50 yang harus diketahui oleh kita sebagai umat muslim, akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena tidak mungkin sifat yang sudah dijelaskan ini tidak mungkin tidak dimiliki oleh Allah, tidak mungkin. Maka Allah ada sifat wajibnya itu memang harus dimiliki. Untuk kita mengetes atau mengetahui bahwa itu Tuhan yang harus disembah, itu sebagai apa kriterianya misalnya. Maka kriterianya itu ya harus ada sifat wajibnya. Misalnya sampean misalnya. Sampean ini pembawa acara atau yang mengelola atau apa namanya radio ini. Ya paling tidak loh, paling tidak. Sampean punya kapasitas apa? Bisa ngomong, manajemennya bisa, paling tidak kan seperti itu. Minimal. Lah ini menyangkut Tuhan. Bagaimana nggak bisa begitu? Yang lengkap dengan sifat-sifatnya itu. Makanya diharuskan bahwa kalau kita ingin mengetahui Allah, maka ketahuilah sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah. Dari situlah nanti kita akan tahu bagaimana itu Allah. Nah ini makanya ulama-ulama dahulu merumuskan bagaimana itu akidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu dengan akidah asy'ariyah al maturidiyah. Itu. Jadi kalau saya mengaku terus gimana? Ya wallahu alam, saya kalau masalah akidah itu kan sifatnya hati ya. Sifatnya hati, karena akidah itu dia mengaku ini tapi tidak percaya dengan sifat wajib. Ya berarti mudah-mudahan dia cuman lambenya saja, maksudnya mulutnya saja mudah-mudahan, tapi hatinya tetap mengiyakan. Terus nggak mungkin loh. Sampai atas saya contohkan, sampai menjadi begini di radio, mestinya punya kemampuan. Nggak setiap orang bisa. Itu hanya manusia maksudnya. Ya. Maka sebagai Tuhan, Allah mestinya bukan hanya sekedar itu yang tidak sama dengan manusia. Masa kalau kita akan mengatakan manusia apa Allah itu menyerupai manusia misalnya, punya tangan dan lain-lain. Ini salah. Padahal Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Tapi ada daun lagi misalkan yadullahi fawqa aydihim. Betul, tetapi bukan itu yang ininya. Dan nanti kita itu namanya mutasyabihat, nanti ayat-ayat mutasyabihat dan lain-lain sudah pernah saya singgung sedikit ya. Tapi intinya bahwa akidah ahli sunnati wal jamaah, kita harus yakin 100% bahwa akidah ahli sunnati wal jamaah adalah yang sudah diatur, yang sudah kita sampai ke kita, yaitu al-asy'ariyah, al-asy'ariyah wal maturidiyah.